menurutku kalau AMDAL kan jadi salah satu syarat untuk dikeluarkannya izin usaha seperti itu. Lalu ada regulasi pastinya yang mengatur tentang itu, tapi pertanyaanku kayak dalam prakteknya mungkin barangkali Pak Peter pernah dalam prakteknya apa memang sudah sesuai dengan regulasi tersebut atau bagaimana gitu. Mungkin kalau diambil contoh banyak juga kasus tentang mungkin pencemaran lingkungan, pencemaran daerah sekitar industri atau perusahaan tersebut. Jadi pertanyaanku intinya gitu Pak, prakteknya itu memang sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan regulasi yang ditentukan atau belum? Terima kasih. Ya, oke. Memang isu AMDAL, isu lingkungan yang paling top sekarang. Ya, apalagi sebenarnya Omnibus Law. Dan kemudian karena teman-teman teknik industri nanti juga akan bersinggungan dengan itu. Ya. Semoga nanti di satu semester 6 bulan ini semoga materi IPA kuliah saya nanti akan bisa nyampe ke situ, semoga mudah-mudahan aja. Tapi seperti ini contoh, oke, nanti teman-teman bisa buka di YouTube saya kebetulan kemarin sudah mau bikin YouTube buat edukasi sih. Saya bukan YouTuber tapi hanya untuk edukasi, nanti bisa dilihat di situ semua kegiatan saya tak videokan. Saya mengupas satu isu yang paling lagi hangat tentang masalah lingkungan, apalagi dengan AMDAL ini. Saya lagi bikin, baru saya upload. Yaitu adalah tentang program pemerintah terhadap hutan, alih fungsi hutan, yaitu dari hutan lindung, bahkan dari hutan-hutan yang sudah mati dan lain-lain. Tapi pokoknya fungsi hutan ini sekarang lagi dialih fungsi menjadi hutan, program namanya program perhutanan sosial. Pernah dengar nggak? Nah, nanti kalau belum benar nanti silakan lihat di YouTube saya, jelas saya gambarkan. Bahkan langsung saya ke tempat-tempat yang memang bersebut dengan hutan ini sekarang. Hutan ini ada program P39, program perhutanan sosial, di mana program perhutanan sosial ini adalah memberikan lahan punya negara diberikan kepada swasta. Misalkan Mas Vito, saya mau pakai lahan hutan dan diberikan 2 hektar per orang. Teorinya 2 hektar per orang. Tapi kemarin di saya ada 1 orang yang dapat bukan 2 hektar lagi, tapi 52 hektar, bayangin. Dari hutan yang banyak komunitas, banyak ekosistem, banyak habitat, sekarang dialih fungsi jadi wisata. Nah, di situ kira-kira menurut kalian yang ditanya masalah AMDAL, kira-kira sesuai enggak sih kok bisa jadi hutan wisata? Karena kalau dari hutan yang banyak semak belukar, banyak pohonnya ditebang jadi wisata, berpikir enggak kalau hewan di situ lari, hewan di situ hilang? Kan dalam satu ekosistem ini kan banyak nih, ada tumbuhan, ada biotik dan abiotik. Pada saat dihilangkan, matras, trek, diganti rumah-rumah, diganti tempat untuk camping, diganti tempat untuk apalagi namanya untuk toilet, tempat rumah makan dan lain-lain. Kira-kira ada yang hilang nggak sih? Ya itu ekosistem biotik dan abiotiknya. Benar nggak? Kira-kira saya tanya lagi, saya baca. Kira-kira nih mengganggu nggak? Pastinya merusak nggak? Dan merusak. Nah, dan negara Indonesia ini adalah banyak orang yang berteriak sebaliknya, ayo selamatkan bumi. Tapi apa kondisinya? Justru kita lah yang membuat rusak. Contoh, ada yang mau tisu nggak? Boleh juga, mau tisu nggak? Tisu yang perempuan, mau tisu nggak? Tisu dari mana? Dari pohon. Kita teriak-teriak selamatkan bumi, tapi kita produksi tisu. Kita teriak-teriak selamatkan bumi, tapi ada program namanya program perhutanan sosial. Sesuai nggak? Dosa itu deh, kalian juga termasuk perusak alam. Kata saya, coba
Kalian minum botol aqua, ini rusak nggak? Ya. Kalau kita mau masalah lingkungan jangan ngomong ekonomi. Kalau ngomong ekonomi nggak pas. Kalau ngomong ekonomi ini sumber ekonomi yang bisa lumayan. Tapi kita punya lingkungan dulu. Masuk nggak? Apa yang bisa terkandung di ngomong lingkungan? Pertama sampah plastiknya. Kedua eksplorasi airnya. Padahal dalam undang-undang air, bumi, udara seisinya adalah dikuasai negara untuk demi kemakmuran rakyat masyarakat. Kalau seperti ini yang makmur siapa? Pengusaha. Harusnya pengusaha tidak membuat air kemasan dari sumber mata air. Harusnya mata air di pegunungan itu lari buat kalian. Tapi apa yang terjadi dengan adanya ini? Sumber mata air dikuasai oleh konglomerat untuk memperkaya diri. Membuat seperti ini. Harusnya air yang di mata air itu turun ke kalian, dinikmati oleh masyarakat melalui PDAM. Itu yang betul. Tapi yang jadinya apa? Tapi cara ngomong kayak gini orang ekonomi. Kalau orang ekonomi nggak bilangnya, wah ini kan demi kemakmuran, demi PAD, nggak masuk. Oke, jelas. Harusnya pengusaha-pengusaha itu membuat air minum ini dari mana? Dari penyulingan air laut. Air laut disuling. Makanya pengelolaan lingkungan yang paling bagus adalah orang-orang Arab. Orang Arab itu dari mana? Dari air laut. Air laut disuling. Pernah lihat nggak? Coba buka YouTube. Orang Arab itu dari mana? Air suling. Jadi pengusaha buat penyulingan air ya dijual lah air suling itu kepada masyarakat orang Arab. Makanya kalau kalian ada yang suka ngomong kadrun itu jangan. Ya. Ingat Nabi kita dari Adam sampai Hawa orang kadrun semua. Orang Arab semua. Siapa yang Nabi kita bukan orang Arab? Ada nggak? Ada nggak? Bahkan Yesus sendiri juga dari orang Arab. Dari mana? Oh Islam. Makanya saya kata heran, ini Muslim semua ya? Ini udah kan? Cari kita dulu pakai saya nanya nih, orang Pak saya nggak bisa ini Pak, saya bisa jalan. Sampai ada yang bilang Pak, pas kalian saya masih ingat namanya tapi nggak bakal sebutkan, ini malu. Main di rumah 2 orang. Pak saya UPS kalah dengan madu, itu udah omongan yang intinya kalian mau apa tidak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, maklum saya manusia, saya bukan Allah yang punya kasih murah, hanya Allah. Subhanallah, ya, kami manusia yang berusaha. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Peter yang sudah sharing knowledge terkait dengan Ibrahim 3. Baik, untuk selanjutnya, jadi ini Pak Peter ini praktisi ya. Nanti untuk standarisasi itu pertemuan pertama sampai UTS itu yang ada beliau. Nanti setelah UTS ke UAS itu yang ada Pak Taufik gitu. Dan untuk sistem produksi juga UTS, sebelum UTS itu nanti Pak Mansur ya, kelasnya gabung aja mumpung ada praktisi. Terus setelah UTS nanti Pak Taufik. Setelah UTS Pak Taufik. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Untuk sistem produksi mau dilaksanakan besok atau